Oke, langsung aja kita mulai. Sebelumnya saya mohon izin nggak bisa on cam karena terdapat kendala. Jadi langsung aja kita mulai. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi mengenai tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu di bab 7 pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan saya Anistri Ardianti dengan NIM akhir 1066 dan rekan Saya Ellen Lavega Patricia dengan akhiran NIM 1113. eh, baik, langsung saja kita mulai. Next. Yang pertama yaitu pengertian. Pengambilan keputusan adalah suatu proses dalam melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Suatu keputusan diambil setelah melalui beberapa pertimbangan, memilih dari beberapa alternatif dan beberapa tahap. Kata kunci dalam pengambilan keputusan ialah sekali kerangka yang tepat sudah diselesaikan, keputusan harus dibuat. Lalu pentingnya pengambilan keputusan karena maju mundurnya suatu organisasi berkaitan dengan masa depan organisasi. Sebuah organisasi tanpa adanya pengambilan keputusan tidak akan mengerti dan tidak akan mengetahui, apalagi meramalkan tindakan manajemen sehingga tidak dapat menyempurnakan efektivitas manajemen. Next. Selanjutnya yaitu tahap pengambilan keputusan, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap identifikasi, yaitu pada tahapan ini dilakukan pengenalan masalah atau kesempatan memunculkan masalah dan melakukan diagnosa terhadap masalah yang dihadapi. Tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan. Pada tahapan ini terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang untuk solusi yang baru, proses pencarian keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang belum jelas. Yang terakhir yaitu tahap seleksi. Pada tahapan ini melakukan pilihan solusi dengan menggunakan 3 cara seleksi, yaitu yang pertama dengan penilaian pembuat keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi, bukan analisis logis. Yang kedua, dengan analisis alternatif yang logis dan sistematis. Dan yang terakhir, dengan tawar-menawar pada saat seleksi melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua manuver politik yang ada. Next. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu jenis pengambilan keputusan. Terdapat 4 gaya, yaitu yang pertama gaya direktif. Gaya ini cenderung lebih efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah, berfokus pada fakta dan menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat dan suka menggunakan kekuasaan. Contohnya, seperti saat seorang dekan memutuskan untuk menetapkan kebijakan baru tanpa konsultasi yang luas dengan staf atau dosen lainnya. Yang kedua, gaya analitik. Gaya ini suka menganalisis situasi, cenderung terlalu menganalisis sesuatu, mengevaluasi lebih banyak informasi dan alternatif, dan memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam prakteknya cenderung menggunakan gaya kepemimpinan autokratis. Contohnya, ketika Komite Kurikulum Fakultas mengadakan serangkaian pertemuan untuk menganalisis data mahasiswa, mempertimbangkan umpan balik dari dosen, dan mengevaluasi tren pendidikan sebelum membuat rekomendasi tentang perubahan program studi. Yang selanjutnya, gaya perilaku. Gaya ini bekerja dengan baik dengan orang lain dan menyukai situasi keterbukaan dalam pertukaran pendapat. Kelemahannya, para pembuat keputusan sulit untuk berkata tidak kepada orang lain dan mereka tidak membuat keputusan yang tegas. Contohnya, ketika dalam mengatasi konflik antar staf akademik, dekan akan memfasilitasi diskusi terbuka, memperhatikan dinamika interpersonal daripada mengambil keputusan sendiri,
atau berdasarkan data dan analisis saja. Dan gaya yang terakhir yaitu gaya konseptual. Para pembuat keputusan ini berpandangan luas dalam memecahkan masalah serta suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan di masa mendatang. Pembuat keputusan konseptual memiliki keberanian dalam mengambil resiko dan cenderung bagus dalam menemukan solusi yang kreatif. Contohnya ketika dekan dan staf lainnya memutuskan arah strategis bagi fakultas atau program akademik, mereka akan melihat tren pendidikan yang global, mengidentifikasi inovasi dalam kurikulum, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap reputasi universitas dan fakultas. Next. Selanjutnya yaitu tingkat keputusan. Yang pertama yaitu keputusan otomatis. Bersifat sederhana tetapi dalam proses pembuatannya tetap diperlukan informasi sebagai informasi lampu merah di perempatan jalan, maka saat itu juga diambil keputusan untuk berhenti. Yang keputusan berinformasikan oleh memberi aba-aba untuk membuat keputusan, tetapi informasi tersebut masih harus dikaji lebih mendalam. Contohnya, berdasarkan informasi yang Contohnya, panitia penerimaan mahasiswa baru membuat keputusan tentang jumlah kuota penerimaan berdasarkan perkiraan jumlah pendaftar berdasarkan pendaftaran tahun sebelumnya. Yang ketiga, keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan. Tingkat ini sifatnya lebih kompleks, lebih banyak memerlukan informasi, dan informasi yang masuk akan dianalisis terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan. Contohnya, sebelum memutuskan untuk membangun gedung baru, pihak pengelola kampus harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti kebutuhan ruang, anggaran yang tersedia, dan lain-lain. Lalu tingkat yang terakhir yaitu keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Tingkat ini merupakan yang paling kompleks. Jumlah informasi yang dibutuhkan semakin banyak. Di dalam informasi yang telah ada masih terdapat informasi yang penuh dengan ketidakpastian. Contohnya ketika memutuskan untuk mengembangkan program studi baru, pihak akademik harus mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan peminat calon mahasiswa, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu klasifikasi yang dan prinsip yang ditetapkan. Yang kedua, keputusan unik. Keputusan kreatif yang memerlukan ketentuan tersendiri di luar batas aturan atau prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu pembuat keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terprogram dibuat oleh manajemen yang lebih rendah seperti Kaprodi atau Kajur. Semakin luas ruang lingkup keputusan yang dibuatnya. Contohnya seperti dekan atau rektor. Next. Selanjutnya yaitu terdapat waktu dan keterampilan. Yang pertama yaitu untuk keputusan terprogram. Keputusannya lebih mudah dan keputusan ini berlaku lebih lama. Contohnya yaitu standar, prosedur, metode, dan berbagai peraturan. Yang kedua, untuk keputusan yang tidak terprogram, memerlukan kecakapan, latihan, pengalaman, dan kemampuan untuk membuatnya. Contohnya strategis, program, dan anggaran. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu jenis keputusan. Terdapat
keputusan strategis, merupakan produk dari manajemen tingkat atas. Lalu yang kedua, keputusan taktis, merupakan manajemen tingkat menengah. Lalu yang ketiga, keputusan operasional. Yang memiliki jangka waktu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next. Baik, yang selanjutnya yaitu kategori keputusan. Di dalam pengambilan keputusan itu ada 4 kategori. Yang pertama yaitu keputusan representasi. Ini merupakan pengambilan keputusan untuk menghadapi informasi yang cukup banyak dan mengetahui dengan tepat bagaimana memanipulasi informasi tersebut. Jadi keputusan representasi ini juga merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh seseorang atau sebuah kelompok yang memiliki wewenang kepada pihak lain. Seperti halnya dalam bidang politik, anggota parlemen yang dipilih oleh konstituen mereka untuk membuat keputusan atas nama mereka di badan legislatif. Lalu yang kedua yaitu keputusan empiris. Ini memiliki cara yang jelas untuk memproses informasi pada saat informasi tersebut diperoleh, di mana keputusan empiris ini didasarkan pada data dan juga bukti nyata yang dapat diobservasi dan diukur. Contohnya saja dalam bidang bisnis, sebuah perusahaan itu memutuskan untuk memperluas pasar produknya ke kota baru setelah menganalisis data penjualan yang menunjukkan peningkatan permintaan di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu keputusan informasi. Ini meliputi suatu situasi yang kaya akan informasi, tetapi di dalamnya itu ada kontroversi tentang bagaimana memproses informasi tersebut. Kalau di bidang pendidikan itu, misalkan seseorang kepala sekolah memutuskan untuk mengadopsi teknologi pendidikan baru di kelas setelah mempelajari laporan tentang dampak positif teknologi tersebut terhadap hasil belajar dari sekolah lain. Lalu yang keempat yaitu keputusan eksplorasi. Ini merupakan keputusan yang diambil untuk mencari pengetahuan baru, mengembangkan pemahaman, lalu mengeksplorasi peluang baru tanpa memiliki informasi yang lengkap di dalamnya. Contohnya di universitas ya. Kita kan pasti ada yang namanya organisasi seperti UKM. Lalu ada mahasiswa yang ingin mencoba salah satu UKM tersebut karena ingin menggali minat bakatnya. Padahal mahasiswa tersebut belum tahu apa aja sih yang ada di dalamnya. Jadi belum mengetahui dengan jelas pengetahuan yang ada di UKM tersebut. Cuman karena dia ingin mengasah kemampuannya, maka dia mengeksplorasi dirinya. Lalu yang selanjutnya, kalau bisa di slide selanjutnya, yaitu ada teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Ini merupakan keputusan yang dapat diprediksi dan diatur dengan jelas, melibatkan situasi yang terstruktur dengan baik, di mana informasi yang diperlukan itu tersedia dalam bentuk yang dapat diolah. Nah, keputusan terprogram ini di dalamnya ada meliputi dua cara, yaitu yang pertama tradisional, itu terdiri atas kebiasaan, pekerjaan rutin, dan juga struktur organisasi, di mana kalau di struktur organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama, itu melalui perumusan sub-sub tujuan dengan menggunakan saluran informasi yang terumus dengan jelas. Lalu yang kedua itu ada modern, ini berdasarkan riset operasional dan juga proses data elektronik. Kemudian ada keputusan tidak terprogram. Nah, kalau keputusan tidak terprogram ini sebaliknya dari keputusan terprogram. Keputusan tidak terprogram ini keputusan yang lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi dengan mudah. Masalahnya itu tidak terstruktur, tidak tertata dengan baik, dan ketidakpastiannya itu kemungkinan tinggi. Di dalamnya itu ada tradisional,
yang meliputi heuristik, mendorong seseorang untuk mencari dan menemukan sendiri intuisi dan juga kreativitas yang dimilikinya. Lalu ada rule of the thumbs, ini prosedur praktis yang tidak menjamin penyelesaiannya itu optimal. Lalu ada seleksi dan latihan bagi para eksekutif. Nah, yang untuk modern ini pelatihan bagi para pengambil keputusan dan juga menciptakan program komputer. Oke, next. Lalu yang selanjutnya itu ada pendekatan pengambilan keputusan. Ada dua model yang digunakan, yaitu model Brinklow dan juga model McGraw. Yang pertama model Brinklow itu di dalamnya ada fakta. Jadi pengambilan keputusan itu diambil berdasarkan fakta, bukti nyata, dan juga data yang sudah ada. Lalu yang selanjutnya yaitu pengalaman. Biasanya seorang eksekutif itu mengambil keputusannya itu berdasarkan pengalamannya yang sudah dilalui sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu intuisi. Para eksekutif ini juga menggunakan intuisi mereka untuk mengambil keputusan. Dan yang keempat yaitu logika. Jadi pengambilan keputusannya itu berdasarkan logika yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusannya itu dilakukan secara matang ya. Lalu yang kelima itu ada analisis sistem. Analisis sistem ini teknik pengambilan keputusannya itu dilakukan dengan mempertimbangkan data-data hasil olahan komputer. Jadi setelah menganalisis lalu diambil keputusannya. Oke, bisa next. Yang kedua yaitu model McGraw. Ini hanya menggunakan 3 pendekatan ya, yaitu yang pertama ada pendekatan proses pengambilan keputusan rasional, yaitu memberikan perhatian utama kepada hubungan antara keputusan dengan tujuan dan sasaran dari pengambil keputusan. Dan yang kedua yaitu pendekatan model proses organisasional. Ini menangani masalah yang jelas tampak perbedaannya antara pengambil keputusan individu dan organisasi. Lalu yang ketiga ini pendekatan model tawar-menawar politik atau bisa disebut juga negosiasi ya. Ini melihat kedua pendekatan yang sebelumnya yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan kolektif sesungguhnya itu bisa dilakukan dengan cara tawar-menawar atau negosiasi. Oke, yang selanjutnya. Next. Slide selanjutnya. Mohon maaf, ini Hafizanya masih keluar bentar. Sebentar, izin keluar bentar. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode pengambilan keputusan. Yang pertama ada metode rasional. Ini merupakan metode klasik yang secara implisit itu mencakup model birokratik dari pengambilan keputusan. Lalu ada metode tawar-menawar, inkremental, yaitu penyelesaian konfliknya itu melalui negosiasi. Dan yang selanjutnya ada metode agregatif. Metode ini melibatkan para konsultan yang bekerja keras dalam perumusan kebijakan politik. Dan yang terakhir itu ada metode keranjang sampah. Dalam proses pengambilan keputusannya itu lebih mengutamakan sasaran dan juga tujuan. Begitu. Oke, next. Yang selanjutnya itu ada teori pengambilan keputusan. Ini ada beberapa aliran. Yang pertama itu ada aliran birokratik.
aliran birokratik ini memberi penekanan terhadap arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Jadi tugas dari eselon bawah itu melaporkan masalah, memberikan informasi, menyiapkan fakta, dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya. Yang kedua yaitu aliran manajemen saintifik. Ini menekankan pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan secara saintifik. Sementara manajemen sendiri itu memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Dan yang ketiga yaitu aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik apabila lebih banyak perhatian yang diberikan kepada manusia dalam organisasi itu. Jadi bisa menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan, dan memberlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Yang keempat, bisa di next, yaitu aliran rasional ekonomi. Ini aliran yang suatu unit ekonomi itu mengkonversi input menjadi output dan harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Lalu ada aliran satisficing, ini aliran yang tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Jadi aliran ini tuh yakin bahwa para manajer itu selalu dipenuhi berbagai masalah, itu mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Dan yang selanjutnya itu ada aliran analisis sistem. Itu setiap masalah berada pada suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki, di mana setiap kata itu mempunyai kaitan dan dampak dari satu terhadap lainnya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pengambilan keputusan dalam organisasi merupakan proses penting karena keberhasilan sebuah organisasi seringkali ditentukan oleh kemampuannya dalam membuat keputusan yang tepat. Proses pengambilan keputusan yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi masalah, evaluasi opsi, dan memilih solusi terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Sebelum pilihan dilakukan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi keterkaitan antara organisasi dan pengambilan keputusan sangat erat dan saling mempengaruhi. Baik, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, dipersilakan untuk Dea. Perkenalkan, nama saya Dia Fitunur Fatima dengan akhiran NIM 1069. Sebelumnya kan ada surat yang menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Dan salah satunya itu ada metode rasional. Jadi pertanyaan saya, tolong jelaskan contoh kasus dari metode pengambilan keputusan yang sudah dijelaskan tadi pada metode rasional. Baik, jadi contoh kasusnya itu misalkan sebuah perusahaan ingin memutuskan lokasi baru untuk pabriknya. Nah, metode rasional yang diterapkan itu yang pertama mengidentifikasi masalah. Perusahaan itu perlu memutuskan lokasi baru untuk pabriknya. Nah, yang kedua itu pengumpulan informasi. Jadi jika sudah memutuskan lokasi baru untuk pabriknya, itu kemudian
mengumpulkan informasi itu dengan mengumpulkan beberapa data dari beberapa lokasi potensial. Itu meliputi biaya tanah, biaya operasional, akses ke bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu mengidentifikasi alternatif. Jadi menentukan beberapa titik lokasi alternatif yang memenuhi kriteria dasar. Lalu yang selanjutnya itu dengan mengevaluasi alternatif. Jadi menganalisis setiap lokasi itu berdasarkan biaya, ketersediaan tenaga kerja, kedekatan dengan pasar, dan faktor-faktor lain yang relevan. Dan yang kelima itu pemilihan alternatif terbaik. Memilih lokasi itu yang menawarkan keseimbangan terbaik antara biaya dan juga manfaat. Yang keenam itu mengimplementasi keputusan. Jadi mulai proses pembelian tanah dan pembangunan pabrik itu di lokasi itu yang dipilih jadi mengambil keputusan. Lalu yang ketujuh itu monitoring dan evaluasi. Jadi memantau pembangunan pabrik itu apakah lokasi yang dipilih itu memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Jadi seperti itu. Apakah ada feedback untuk Dea? Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya boleh untuk Putri Labibah. Oke, jadi tadi mungkin belum dijelaskan ya, menurut kalian bagaimana keragaman gaya perilaku dalam tim mempengaruhi sebuah proses pengambilan keputusan? Itu bisa tolong dijelaskan? Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Putri Labibah. Dengan keragaman gaya perilaku dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai solusi alternatif yang siap dievaluasi. Tetapi di sisi lain, keberagaman itu juga dapat memperlambat proses jika banyak perbedaan pendapat harus diselaraskan sebelum mencapai keputusan akhir. Keberagaman gaya perilaku ini dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dengan perspektif yang lebih luas, inovasi yang lebih tinggi, dan manajemen yang baik untuk mengatasi tantangan yang muncul seperti miskomunikasi dan konflik. Dengan kepemimpinan yang tepat dan keterampilan manajemen tim yang baik, keragaman gaya perilaku dapat menjadi aset besar dalam proses pengambilan keputusan. Apakah ada feedback? Oke, cukup. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Baik, untuk mempersingkat waktu, karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan, kami rasa sudah cukup presentasi untuk kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.